Ya, seizin Ketua ya. Ini masih di Jakarta ya. Jadi di dalil pemohon nomor 2 itu dikatakan begini dalilnya. Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. Berbagai laporan penyelenggaraan yang diadukan terhadap pasangan calon nomor urut 2 dan Partai Gerindra tidak diproses secara layak oleh Bawaslu. Itu ya bukti permohonannya, bukti P23 dan bukti P31. Kemudian banyak keterangan yang dilakukan telah direspon oleh Bawaslu atas dalil itu. Kemudian terakhir ada kesimpulan begini. Kesimpulannya sebentar, saya carinya. Meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, namun Bawaslu melalui rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jaya. Berdasarkan surat Bawaslu nomor 898 dan seterusnya tanggal 22 November 2023, oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. Gimana itu, Pak Ketua Provinsi Bawaslu? Baik, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan surat 898, instruksi untuk melakukan penelusuran. Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut, melakukan penelusuran terhadap kegiatan deklarasi Desa Bersatu, dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah kita rekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, yang ada laporan 15 Januari 2024, yang pada pokoknya kesimpulannya, sehingga laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, bukti PK 14, itu gimana itu? Ini soalnya yang nulis Bawaslu sendiri. Ada buktinya. Ini kita telusuri dan kita berdalam di bukti ini. Gimana Pak Ketua Bawaslu RI? Atau laporan 012 yang mulia tanggal 15 Januari atau 15 yang Januari. Bukti PK 14 itu? Ya. Ini berkaitan dengan laporan dengan kutipan kalimat capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan saudara ada yang boleh menyinggung punya tanah air berapa, punya tanah ini dia pinter atau goblok sih gitu. Itu yang mulia laporan. Itu yang di Riau ya? Ini sebentar yang mulia. Ada pidato di Riau itu? Iya. Iya yang mulia. Jadi laporan itu pelapor menyatakan pernyataan tersebut merupakan perbuatan menghasut dan mengganggu ketertiban umum. Oke. Bawaslu tidak melihat ada dampak yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut sehingga laporan ini tidak kemudian memenuhi Jadi ada yang mengatakan memenuhi syarat formil tapi tidak memenuhi syarat material begitu. Material, iya. Karena tidak ada dampaknya. Iya. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Prof. Dilanjut Pak Jaki M. Jamjam. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, pemohon, termohon, pihak terkait, pimpinan Bawaslu RI yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan keterangan atas dalil pokok permohonan pemohon dalam keterangan Bawaslu yang menyangkut hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Mohon izin kami bacakan Yang Mulia. Yang pertama, bahwa keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait pengarahan aparatur negara di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor pada pokoknya telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri
yang masing-masing ditujukan kepada ASN di Kabupaten Bogor, para kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, jajaran BUMD di Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Komandan Kodim 0621 dan Kepala Kepolisian Resort Bogor. Pide keterangan Bawaslu halaman 43-44. Selanjutnya, keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait siaran pers tanggal 15 Februari 2024 terkait surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara. Bawaslu Jawa Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Mohon izin kami membacakan. Yang pertama dulu tadi gimana tindak lanjutnya, Pak? Belum jelas tadi. Untuk terkait dengan pengarahan aparatur negara di Kabupaten Bogor, yang mulia, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan fungsi pencegahan dengan mengirim surat imbauan kepada stakeholder yang berkaitan dengan ASN atau TNI Polri yang memang harus menjunjung tinggi nilai netralitas dan imparsialitas. Namun memang di Kabupaten Bogor sendiri tidak ada laporan yang berkaitan dengan netralitas. Secara substansi bagaimana berkaitan dengan isu itu? Secara substansi penilaian atau temuan dari kok kemudian mengirimkan nota pencegahan atau itu dasarnya apa? Sebagai bagian dari tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas. Dikirim ke siapa itu? Kepada ASN di Kabupaten Bogor, artinya ke pemerintah Kabupaten Bogor yang mulia, kemudian kepada TNI Polri, artinya di situ ada kepala kepolisian dan komandan Kodim. Jadi perbuatan konkretnya tidak ditemukan? Tidak, ya mulia. Sebagai upaya ini temuan pencegahan. Apa laporan ini? Tidak ada yang mulia, hanya pencegahan. Bentuk pencegahan. Baik. Yang terkait dengan siaran pers? Mohon izin melanjutkan yang mulia. Terkait dengan peristiwa adanya surat suara tercoblos di beberapa kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Ya boleh, mohon izin menyampaikan. Yang pertama, Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Utama, nomor TPS 69, jumlah surat suara tercoblos 1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk pasangan nomor urut 3. Kedua, masih di Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Ciberem, nomor TPS 17, jumlah surat suara yang tercoblos 1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk pasangan nomor urut 2. Selanjutnya di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 10, jumlah surat suara tercoblos 1 untuk jenis pemilihan PPWP, pasangan nomor urut 01 yang sudah tercoblos. Masih di Kabupaten Garut, masih juga di Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 19, jumlah surat suara yang tercoblos 1 PPWP untuk pasangan nomor urut 3. Masih di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Samarang, Kelurahan Sukarasa, nomor TPS 6, surat suara yang tercoblos 2 surat suara untuk pemilihan PPWP, tercoblos untuk pasangan nomor urut 2. Kemudian masih di Kabupaten Garut yang mulia, untuk Kecamatan Cisurupan, Kelurahan atau Desa Simpang Sari, TPS 17, surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara untuk pemilihan PPWP, kemudian tercoblos untuk pasangan calon 03 sebanyak
17 surat suara dan untuk pasangan calon 02 sebanyak 7 surat suara. Di Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kelurahan Jakamulya di TPS 36 tercoblos 1 untuk pemilihan PPWP untuk nomor urut pasangan calon nomor 2. Di Bekasi Timur, Bekasi Jaya, nomor TPS 33 tercoblos 1 surat suara untuk pemilihan PPWP untuk paslon 01. Di Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Adiarsa Timur di TPS 25, 5 surat suara tercoblos, yaitu untuk pasangan calon nomor 1 sebanyak 2 surat suara dan pasangan nomor urut 2 sebanyak 3 surat suara. Di Kota Bandung, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Sekejati di TPS 44, 1 surat suara PPWP untuk 3 pasangan calon, artinya paslon 01, 02, dan 03 di 1 surat suara. Kemudian di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Bojongkulur, TPS 54, kemudian surat suara yang tercoblos untuk pemilihan PPWP 8 untuk pasangan calon nomor urut 02. Bahwa terhadap peristiwa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara inkasu telah ditindaklanjuti oleh KPPS dengan cara surat suara yang tercoblos dipisahkan dan dikategorikan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara yang baru. Selanjutnya, keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait saran perbaikan dan atau rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kota, pada pokoknya berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutus KPU Kota Bandung melanggar administratif pemilu atas tidak ditindaklanjutnya rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana putusan nomor 001-PL-TTPL-13-AD-3-Romawi-3/2024 dengan pide keterangan Bawaslu halaman 94. Selanjutnya, keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan terkait pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan abuse of power, terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia terhadap penggunaan pakaian olahraga bernuansa dukungan kepada paslon 02 oleh camat di Kota Bekasi. Pada pokoknya terdapat hasil koreksi penerusan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut, bahwa terdapat permintaan koreksi yang disampaikan oleh Saudara Ihsan Wiguna atas penanganan laporan nomor 15/13-PL-13-13.003/1/2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti permintaan koreksi atas perkara inkasu sebagaimana berita acara hasil koreksi nomor 001-LP-13.13.000/1/2024 dengan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat pembagian kaos atau jersey simbol bernomor punggung 2 sejumlah 12 potong yang digunakan untuk melakukan foto bersama oleh peserta kegiatan pertandingan sepak bola antara Bank BJB Cabang Bekasi dengan pemerintah Kota Bekasi dan silaturahmi antar kecamatan sekota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. B. Bahwa jersey tersebut digunakan untuk foto bersama dengan cara memegang kaos oleh 12 camat sekota Bekasi, namun kemudian terdapat 5 orang camat yang menunjukkan langsung jersey nomor punggung 2. C. Bahwa 5 orang camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan. D. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN inkasu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara
sebagaimana surat nomor 107/K-JB/02/2024 tertanggal 2 Februari 2024. Bahwa telah terdapat jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana surat nomor B/1000/01.00/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN Inkasu telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak yang menghasilkan kesimpulan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor. Video keterangan Bawaslu halaman 30 dan halaman 46. Itu jawaban dari KASN ya? Betul, Yang Mulia. Masih ada lagi? Mohon izin satu lagi, Yang Mulia. Silakan, terkait dalil apa? Keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan beredarnya video berdurasi 19 detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada pokoknya telah dilakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut. Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran Inkasu terdapat 4 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, yaitu melalui 1 laporan melalui Bawaslu RI, 1 laporan kepada Bawaslu Provinsi, 2 laporan kepada Bawaslu Kabupaten Garut, serta 1 register temuan berkaitan dengan kasus yang sama, Yang Mulia. Kemudian berdasarkan tindak lanjut atas penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut, pada pokoknya berdasarkan pembahasan di Sentra Gakumdu Kabupaten Garut, temuan nomor 001 dan seterusnya, dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Atas dasar hasil pembahasan Sentra Gakumdu tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut telah memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontak kerja pegawai tersebut. Demikian yang boleh disampaikan. Terima kasih. Apa laporan kembali dari Sekda itu belum ada? Nggak tahu. Yang dari Sekda Garut. Sudah, Yang Mulia. Apa? Hukuman disiplin yang para terlapor itu diberikan hukuman disiplin, dinonaktifkan sementara selama 3 bulan dan tidak mendapatkan gaji. Demikian. Baik, dari Ibu Umi Ilina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pihak pemohon dan termohon, serta pihak terkait dan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Saya akan menjawab keterangan tertulis kami. Perkenalkan dahulu, saya Umi Ilina, saya Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan memberikan keterangan tertulis terkait dengan TPS janggal yang didalilkan oleh pemohon di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan apa Kapanewon? Bahasa Jawanya Kapanewon, Pak. Tapi nanti kalau pakai Kapanewon secara nasional tidak mengerti, jadi izin saya ganti kecamatan. Baik, silakan.
bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP akhir dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Sleman dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sleman pada Rabu 21 Juni 2023 di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11 Sleman. Dalam pleno tersebut ditetapkan jumlah TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman pada pemilu tahun 2024 sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan yang berada di Balai RSBKL, DIY, Unit Bina Laras, dan Universitas Kristen Immanuel atau UNKRIM. Nah, itu kami lampirkan dalam bukti form A pengawasan DPSHP akhir DPT Bawaslu Kabupaten Sleman yang mulia. Kesimpulannya apa Ibu itu? Kesimpulannya bahwa terkait TPS Janggal itu? Ya, janggal itu merupakan TPS lokasi khusus. Secara keseluruhan yang mulia, di daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 85 TPS lokasi khusus. Untuk Sleman itu ada 45 lokasi TPS lokasi khusus. Kemudian untuk Bantul itu ada 22 TPS lokasi khusus. Di Kulon Progo ada di Kulon Progo ada 2 lokasi khusus, di Kota Yogyakarta itu ada 14 lokasi khusus dan di Gunung Kidul ada 2 lokasi khusus. Nah, untuk lokasi khusus ini memang diberikan kode 9. Jadi misalnya 901, 902 dan lain-lain. Itu yang didalilkan oleh pemohon. Apa itu kriterianya Ibu, lokasi khusus itu? Nah, kriteria lokasi khusus ini untuk khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta itu di perguruan tinggi paling banyak yang mulia. Kalau boleh saya bacakan daftar dari 85 TPS lokasi khusus itu. Tidak perlu, tapi kriteria untuk dikategorikan TPS ya, lokasi khusus ya. Karena banyak mahasiswa pendatang. Iya, karena perguruan tinggi, kemudian lapas, kemudian pesantren. Nah, itu yang dimasukkan dalam kategori TPS lokasi khusus yang mulia. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan sosial, Bu? Oh, tidak ada ya. Hanya ini terkait dugaan TPS janggal. Kemudian yang kedua terkait tindak lanjut penanganan pelanggaran. Maksudnya masih yang terkait di atas atau ada lagi berbeda ini? Izin yang mulia, saya hanya menyampaikan terkait dengan TPS janggal ya. Janggal. Terima kasih. Maksudnya terkait dengan penanganan pelanggaran itu artinya tidak ditemukan pelanggaran jadinya kan? Karena itu memang legal kan? Iya, ini legal. Iya, yang mulia ini legal. Baik, dari Pak Badrul Munir. Baik, terima kasih yang mulia. Saya Badrul Munir dari Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada hari ini saya akan memberikan keterangan Bawaslu terkait permohonan pemohon. Yang pertama dari pemohon nomor 1 yang mendalilkan awal Januari 2024 Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo Gibran dengan bukti P98. Kemudian juga dari dalil pemohon 1 yaitu ini pemohon 3 tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan nomor 17 dan selanjutnya dan nomor 18 selanjutnya di mana Insinyur Haji Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten bersebelahan dengan alat peraga kampanye pasangan calon nomor 2. Bahkan dalam laman resmi Bawaslu sikap lapor kedua laporan ini tidak ditemukan bukti. Nah, untuk
kedua dalil pemohon tersebut telah dijawab oleh Bawaslu RI dalam keterangannya. Untuk pemohon 1 dijawab di halaman 24 dan 25, untuk pemohon 2 dijawab di halaman 66 dan 67. Nah, jawaban secara umum dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah ada 2 laporan terkait pokok aduan yang sama, peristiwa yang sama, dan subjek hukum yang sama. Tapi yang membedakan adalah pelapornya berbeda. Jadi laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material dan telah diregister. Kemudian atas laporan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran melibatkan Gakumdu karena mengarah ke tindak pidana. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak yang berkaitan atau mengetahui informasi tersebut. Kemudian dari hasil pembahasan dan pleno Bawaslu Provinsi Banten kemudian disimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Ini yang termasuk yang bansos juga? Ya, itu dibahasakan di dalil pemohon bansos Yang Mulia. Bansos. Ini yang saudara jawab ini yang saudara tangani sendiri ataukah yang kemarin sudah dijawab oleh Bawaslu? Saya tangani. Jadi yang disampaikan Bawaslu kemarin adalah laporan yang secara berjenjang dari saudara? Betul, Yang Mulia. Baik, dari Bawaslu masih ada yang mau ditanyakan ke saksi-saksinya? Cukup Yang Mulia. Cukup.